I just had to let you know you're. She had me been through, she had me been through. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jose Noventus Runtowing. Di video ini saya akan menjelaskan penyelesaian soal integral substitusi nomor 1 dan 2. Soal nomor 1, integral dari x dikurang 1 pangkat 4 dx. Kita selesaikan dengan metode substitusi. Misalkan u sama dengan x dikurang 1, maka du sama dengan dx, sehingga integral berubah menjadi integral u pangkat 4 du. Kemudian kita gunakan rumus integral pangkat, yaitu u pangkat 5 dibagi 5, sehingga hasilnya u pangkat 5 per 5 ditambah c. Terakhir kita kembalikan ke variabel x menjadi x dikurang 1 pangkat 5 dibagi 5 ditambah c. Lanjut di nomor 2, integral dari x dikali dalam kurung x kuadrat tambah 1 pangkat 4 dx juga kita selesaikan dengan metode substitusi. Misalkan u sama dengan x kuadrat tambah 1, maka du sama dengan 2x dx, sehingga x dx bisa kita ubah menjadi setengah du. Integral menjadi setengah integral u pangkat 4 du. Kemudian kita hitung menjadi setengah dikali u pangkat 5 dibagi 5, sehingga hasilnya adalah u pangkat 5 dibagi 10 tambah c. Terakhir kita kembalikan ke variabel x menjadi x kuadrat tambah 1 pangkat 5 dibagi 10 ditambah c. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Boy Jennifer. Saya dari Prodi Ilkom A. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertemuan kedua dengan menjawab soal nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Nah, pertanyaan nomor 3. Integral dx per x pangkat 2 tambah 1. Di sini saya akan menjawabnya. Pertama-tama kita tentukan substitusi variabel. Nah, kita gunakan identitas trigonometri 1 tambah tan pangkat 2 theta. Nah, sama dengan sec pangkat 2 theta. Nah, misalkan x sama dengan tan theta, x sama dengan tan theta, maka turunan dari x terhadap 0 adalah dx sama dengan sec pangkat 2 theta d theta. Nah, setelah itu kita akan substitusikan ke dalam integral. Nah, kita ganti variabel x dan dx dalam integral awal dengan variabel theta. Nah, integral 1 per x pangkat 2 ditambah 1 dx sama dengan integral sec pangkat 2 theta per tan pangkat 2 theta tambah 1 d theta. Nah, lalu kita sederhanakan persamaan. Nah, di sini kita gunakan identitas 1 tambah tan pangkat 2 theta sama dengan sec pangkat 2 theta untuk menyederhanakan penyebut. Nah, integral sec pangkat 2 theta per sec pangkat 2 theta d theta sama dengan integral 1 d theta. Nah, di sini selanjutnya kita mengintegralkan dan kembalikan ke variabel x. Nah, hasil integral terhadap theta adalah integral 1 d theta sama dengan theta tambah c. Nah, di awal kita misalkan x sama dengan tan theta, maka theta sama dengan arc tan atau x, lalu substitusikan kembali. Theta tambah c sama dengan arc tan x tambah c. Nah, di sini hasilnya adalah integral dx per x pangkat 2 tambah 1 sama dengan arc tan x tambah c. Nah, untuk hasilnya
tadi, yaitu integral dx per x pangkat 2 tambah 1 sama dengan artan x tambah c. Nah, itu adalah hasil dari soal nomor 3. Nah, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4. Integral e pangkat x per 1 tambah 2e pangkat x dx. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 4. Nah, pertama-tama kita tentukan variabel substitusi. Nah, pilih bagian penyebut sebagai variabel baru u karena turunannya muncul di pembilang. Nah, misalkan u sama dengan 1 tambah 2e pangkat x. Lalu kita hitung turunan u. Nah, kita turunkan u terhadap x. du per dx sama dengan 2e pangkat x. Maka dapat kita tuliskan du sama dengan 2e pangkat x. dx sama dengan ex dx. E pangkat x dx sama dengan 1 per 2 du. Nah, lalu kita substitusi ke dalam integral. Nah, kita gantikan komponen dalam integral asli dengan variabel u. Nah, kita buat integral e pangkat x per 1 tambah 2e pangkat x dx sama dengan integral 1 per u dikali dalam kurung 1 per 2 du. Nah, selanjutnya integral e pangkat x per 1 tambah 2e pangkat x dx sama dengan 1 per 2 integral 1 per u du. Nah, selanjutnya kita lakukan integrasi. Nah, kita harus gunakan rumus dari integral. Nah, di sini kita lanjut integral 1 per u du sama dengan in nilai mutlak dari u ditambah c. Nah, 1 per 2 in nilai mutlak dari u tambah c. Nah, lalu kita kembalikan ke variabel asli. Nah, selanjutnya kita substitusikan kembali u sama dengan 1 tambah 2e pangkat x ke dalam hasil tersebut. Nah, 1 per 2 in nilai mutlak 1 tambah 2e pangkat x tambah c. Nah, kita menemukan hasil akhir dari integral tersebut, yaitu 1 per 2 in nilai mutlak 1 tambah 2e per x tambah c. Nah, di sini kita sudah menemukan jawabannya. Sekian dari presentasi saya, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Halo teman-teman, perkenalkan saya Junior Susensi Hombing. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang integral substitusi. Soal pertama yaitu sebagai berikut. Integral x per akar 1 dikurang x pangkat 4 dx. Cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita ubah x pangkat 4 menjadi x pangkat 2 dipangkatkan 2. Maka, integral x per akar 1 dikurang x pangkat 2 dipangkatkan dengan 2 dx. Selanjutnya, mari kita gunakan pemisalan. Misalkan, u sama dengan x pangkat 2. Turunkan du dx-nya sama dengan 2x, maka du-nya sama dengan 2x dx. Sehingga x dx sama dengan 1 per 2 du. Selanjutnya, mari kita substitusikan ke dalam integral. Ganti semua variabel x menjadi u, sehingga 1 per akar 1 dikurang u pangkat 2 dikali 1 per 2 du sama dengan 1 per 2 integral 1 per akar 1 dikurang u pangkat 3 du. Lalu kita integrasikan. Bentuk integral 1 per akar 1 dikurang u pangkat 2 du adalah bentuk standar dari aksin atau u atau sin minus 1u. Maka 1 per 2 aksin u ditambah c. Lalu kembalikan ke variabel x, ganti kembali u dengan x pangkat 2. Maka hasil akhir dari integral x per akar 1 dikurang x pangkat 4 dx adalah 1 per 2 aksin x pangkat 2 ditambah c. Selanjutnya, soal kedua yaitu sebagai berikut. Integral e pangkat x sek e pangkat x dx. Pertama, tentukan pemisalan u. Misalkan u sama dengan e pangkat x. Turunkan dari ex adalah tetap e pangkat x. du per dx sama dengan e pangkat x. Maka du-nya sama dengan e pangkat x dx. Lalu lakukan substitusi ke integral. Perhatikan bahwa dalam soal sudah ada komponen e pangkat x
dan dx, yang jika digabung menjadi du. Maka integral jika digabung maka menjadi seperti ini. Integral sek e pangkat x dikali e pangkat x dx sama dengan integral sek u du. Lalu selesaikan integralnya. Bentuk integral sek u du adalah bentuk standar yang hasilnya adalah integral mutlak sek u ditambah tan u mutlak ditambah c. Lalu kembalikan ke variabel asal x, ganti u menjadi e pangkat x. Maka hasil dari integral e pangkat x sek e pangkat x dx adalah integral mutlak sek e pangkat x ditambah tan e pangkat x mutlak t tambah c. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sunmarta Elvandilase. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang integral substitusi, yang dimana sebagai soalnya itu integral dari dt per t akar 2t pangkat 2 minus kurang 9. Nah, oleh karena bentuknya seperti akar, maka t-nya ini kita harus menemukannya, yang dimana hasil dari t itu yaitu 3 per akar 2 sek 0 nya, yang dimana turunan dari t sama dengan 3 per akar 2 yaitu dt 3 per akar 2 sek 0 tan 0 dan d0. Nah, setelah itu kita ubah ke dalam bentuk, kita substitusikan ke dalam bentuk akar, yang dimana akar 2t pangkat 2 kurang 9 sama dengan akar 2 9 per 2 second pangkat 2 0 min 9. Maka akar 9 sek pangkat 2 0 kurang 9. Nah, sama dengan akar 9 sek pangkat 2 0 kurang 1 sama dengan kita dapat yaitu 3 tan sama dengan tan 0. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam bentuk integral, yang dimana integral dt per t akar 2t pangkat 2 kurang 9 maka sama dengan integral 3 per akar 2 sek 0 tan 0 dan d0 per, nah dalam kurung 3 per akar 2 sek 0, setelah itu kali 3 tan 0. Nah, setelah itu kita sederhanakan, yang dimana integral 1 per 3 do sama dengan 1 per 3 0 tambah c. Nah, setelah itu kita kembalikan ke variabel t, yang dimana t sama dengan 3 per akar 2 sek 0. Nah, sama dengan sek 0 sama, maka sek 0 sama dengan
akar 2T per 3. Kemudian setelah itu 0, maka 0 sama dengan second min 1 dalam kurung akar 2T per 3. Maka kita mendapat hasil akhirnya yaitu integral dt per t akar 2t pangkat 2 kurang 9 yaitu 1/3 sek min 1 dalam kurung akar 2t per 3 tambah c. Nah, lanjut soal yang kedua yaitu integral sin x per 16 tambah cos pangkat 2x dx. Nah, kita harus mengetahui dari cos x itu turunan dari cos x itu yaitu turunannya itu min sin x. Nah, maka u sama dengan cos x, maka turunannya itu du per min sin x dx atau min du sama dengan sin x dx. Nah, kita harus ubah ke dalam bentuk integral u yang dimana integral sin x per 16 tambah cos pangkat 2x dx sama dengan integral min du per 16 tambah u pangkat 2. Nah, kemudian maka kita dapatkan yaitu min integral du per 16 tambah u pangkat 2. Nah, setelah itu kita gunakan rumus integral yang dimana integral du per a pangkat 2 ditambah dengan u pangkat 2 sama dengan 1 per a tan min 1. Nah, dalam kurung u per a tambah c. Nah, di sini a pangkat 2 itu adalah sama dengan 16 atau a sama dengan 4. Maka min hasil integrasinya yaitu min integral du per 16 tambah u pangkat 2 sama dengan min 1/4 tan min 1. Nah, dalam kurung u per a tambah c. Nah, karena u sama dengan cos x, jadi min 1/4 tan min 1. Nah, dalam kurung cos x per 4 tambah c. Maka kita mendapatkan hasilnya yaitu min 1/4 tan min 1 per min 1/4 tan pangkat min 1. Nah, dalam kurung cos x per 4 tambah c. Nah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.
Perkenalkan, nama saya Winca Prinartonang dari kelas Ilkom A. Di sini saya akan menjawab nomor 9 dan nomor 10 dari pertemuan kedua. Berikut video penjelasan. Saya akan menjawab nomor 9 dari soal pertemuan kedua dengan soal integral E3x per akar 4 kurang E6x dx. Soal ini dapat diselesaikan dengan metode substitusi untuk membawa bentuknya ke dalam integral standar. Langkah pertama kita lakukan identifikasi bentuk. Contohnya seperti E6x sama dengan E3x kuadrat. Lalu kita substitusikan menjadi U sama dengan E3x, du sama dengan 3E pangkat 3x dx, sehingga E3x dx sama dengan 1/3 du. Lalu kita substitusikan ke dalam integral. Integral 1 per akar 4 kurang U kuadrat kali 1/3 du sama dengan 1/3 kali integral 1 per akar 2 kuadrat kurang U kuadrat du. Maka yang selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus integral dengan rumus integral 1 per akar A kuadrat U kuadrat du sama dengan arcsin U per A tambah C, dimana A sama dengan 2, maka 1/3 sin U per 2 tambah C, maka hasilnya adalah 1/3 sin E3x per 2 tambah C. Di sini saya akan menjawab nomor 10 dari pertemuan kedua dengan soal integral dt per 2t akar 4t kuadrat kurang 1. Langkah pertama kita sederhanakan bentuk. Kita bisa mengeluarkan angka 2 dari dalam akar untuk menyesuaikan konstanta di luar. Integral 1/2t akar 2t kuadrat kurang 1 kuadrat. Lalu kita substitusikan. Misalkan U sama dengan 2t, du sama dengan 2 dt, atau dt sama dengan 1/2 du. Lanjut kita lakukan dengan langkah substitusi ke dalam integral. Maka integral 1 per U akar U kuadrat kurang 1 kuadrat kali 1/2 du sama dengan 1/2 kali integral 1 per U akar U kuadrat kurang 1. Lalu kita gunakan rumus integral standar, yaitu integral 1 per U akar U kuadrat kurang A kuadrat du sama dengan 1A sek mutlak U per A tambah C, di mana A sama dengan 1, maka 1/2 1/1 sek mutlak U tambah C, maka hasilnya yaitu 1/2 sek mutlak 2T tambah C. Shalom, baik, saya akan melanjutkan materi kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dian Rogea dengan NIM 2503-05024. Saya akan membahas pada pertemuan ketiga, yaitu soal 1 dan kedua. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita kerjakan dulu soal yang pertama, yaitu integral X dikali E pangkat X dx. Yang pertama kita menyelesaikannya dengan metode integrasi parsial, yaitu rumus dasarnya kita ketahui rumusnya integrate U dv sama dengan UV dikurang integrate U du. Oke, baru kita turunkan lagi. Baru setelah itu kita ketahui dulu
U dan dv. U dan dv-nya yaitu U sama dengan X menuju DU sama dengan DX, dan DV sama dengan E pangkat X DX menuju V sama dengan E pangkat X. Setelah itu kita substitusikan dulu. Substitusikan ke rumus, yaitu rumusnya integrate E pangkat X pangkat X dx sama dengan X pangkat X dikurang integrate E pangkat X dx sama dengan X pangkat X dikurang E pangkat X ditambah C. Maka hasil dari integral X dikali E pangkat X dx adalah E pangkat X dikurang X dikurang 1 ditambah C. Oke. Hasil dari integral X pangkat dikali E pangkat X dx sama dengan EX buka kurang X dikurang 1 tutup kurung ditambah C. Oke. Yang kedua kita kerjakan dulu soal yang kedua, yaitu integrate X dikali sin 3X dx. Oke, seperti yang tadi kita menggunakan rumus integrasi menggunakan rumus integrasi parsial. Oke. Seperti tadi rumusnya adalah U di V, yang ini ya kawan-kawan, sama dengan U V dikurang integrate U di Oke, baik teman-teman, setelah itu kita pilih lagi, kita cari dulu dari U dan dv-nya, yaitu U sama dengan X menuju DU sama dengan DX, dan dv sama dengan sin 3X menuju V sama dengan 13. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi rumus integrasinya, yaitu rumusnya integrate X sin 3X dx sama dengan min X per 3 COS 3X ditambah 1/3 integrat COS 3X sama dengan min X per 3 COS 3X ditambah 1/9 sin 3X ditambah C. Maka dapat hasil akhirnya sama dengan
min X per 3 COS 3X ditambah 1/9 sin 3X tambah C. Maka hasil dari integral X dikali sin 3X dx sama dengan min X per 3 COS 3X ditambah 1/3 sin 3X tambah C. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Oke. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayusyantori. Saya akan menjelaskan pertemuan 3, nomor 3 dan 4. Integral tanggen min 1 X dx. Kenapa kita pakai integral parsial? Karena cuma ada tanggen min 1 X fungsi invers, gak bisa langsung diintegralkan. Bisa jadi kita anggap integral tanggen min 1 X 1 dx. Kita pilih U dan dv. U sama dengan tanggen min 1 X, karena kalau diturunin jadi lebih sederhana. df sama dengan dx. Turunannya du sama dengan X per 1 tambah X pangkat 2 dx sama dengan U sama dengan X. Nah, oke. Dua kita pakai rumus parsial. Integral U df sama dengan UF sama dengan integral U du sama dengan X tanggen min 1 X kurang integral X 1 kurang 1 tambah X. Integral ke X 1 integral X 1 per 1 X pangkat 2 dx. Kita substitusikan X tanggen min 1 X kurang 1 per 2 in 1 X pangkat 2 tambah C. Kita substitusikan dulu. Kenapa kita pakai substitusikan dulu? Karena ada bentuk akar X tambah 1 dan ada X di luar. Misalkan T sama dengan X tambah 1, maka hasilnya X sama dengan T kurang 1. Jadi kita ubah ke bentuk T. Integral X akar X tambah 1 dx sama dengan integral T kurang 1 akar T dt. Jadi kita pecahkan T kurang 1 akar T sama dengan T akar T kurang akar T. Jadi integral T 3 pangkat 2 kurang
T kurang T pangkat 1/2 dt. Kita integralkan 1/1. Integral T pangkat N dt sama dengan Tn tambah 1 per N tambah 1. Hasilnya 2/5 T pangkat 5/2 kurang 2/3 T pangkat 3/2 tambah C. Kita balikkan ke X karena T sama dengan X tambah 1, jadi 2/5 tambah 1 pangkat 5/2 kurang 2/3 kali X tambah 1 pangkat 3/2 tambah